Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2022. Kami mengambil penelitian tentang pengaruh sosial dan budaya terhadap pembangunan dan peningkatan wisata tebing breksi. Dengan saya Avita Marahayuningtyas sebagai penulis pertama, Ika Fudi Rahayu sebagai penulis kedua, Salma Refia Rahayu Setiawan sebagai penulis ketiga. Kami dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Abstrak, objek wisata Tebing Breksi merupakan salah satu objek wisata unggulan di Yogyakarta yang semakin populer dengan keindahan panorama yang ditawarkan dan potensi-potensi yang memungkinkan objek ini untuk terus berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai ekonomi yang meliputi keindahan, sosial, dan budaya terhadap pembangunan serta pengembangan yang dimiliki oleh objek wisata Taman Tebing Breksi. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, di mana menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Latar belakang, Kabupaten Sleman memiliki objek wisata alam budaya dan buatan. Salah satu objek wisata alam di Kabupaten Sleman yang menarik untuk dikunjungi adalah Tebing Breksi. Keberadaan objek wisata Tebing Breksi ini menghasilkan tanggapan yang beragam dari masyarakat desa Sambirejo. Hal ini dikarenakan objek wisata Tebing Breksi memanfaatkan bekas tambang batu breksi yang berhenti beroperasi pada tahun 2014. Sehingga sebagian masyarakat desa Sambirejo kehilangan mata pencaharian pokok sebagai penambang batu breksi. Masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan bekas tambang batu breksi ini dengan cara memahat menjadi ukiran indah di bekas tambang batu breksi. Saat ini objek wisata Tebing Breksi mulai banyak diminati oleh wisatawan. Kegiatan pariwisata di Tebing Breksi ini menimbulkan berbagai dampak yang dihasilkan dari interaksi masyarakat sekitar objek wisata Tebing Breksi dengan wisatawan yang datang berkunjung. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosial dan budaya pada pembangunan dan perkembangan Tebing Breksi. Tinjauan pustaka. Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil yang telah ada sebelumnya, di mana berkaitan dengan penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki landasan yang kuat dan dapat mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya tidak sama. Penelitian ini dilakukan oleh Avita Marahayuningtyas, Ika Fudi Rahayu, dan Salma Refia Rahayu Setiawan dengan hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai ekonomi yang meliputi keindahan sosial dan budaya terhadap pembangunan serta pengembangan yang dimiliki oleh objek wisata Taman Tebing Breksi. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, di mana menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi di lapangan, wawancara dengan pengelola objek wisata atau juga wisatawan yang berkunjung. Kemudian dari hasil identifikasi dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Tebing Breksi yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022. B. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah pengaruh sosial dan budaya terhadap pembangunan dan perkembangan Tebing Breksi. Subjek penelitian ini terdiri atas wisatawan yang datang ke Tebing Breksi dan perwakilan pengelola Tebing Breksi. C. Data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan wisatawan sebagai responden dan wawancara mendalam dengan perwakilan pelaku ekonomi atau pengelola Tebing Breksi sebagai informan. Data sekunder diperoleh dari studi literatur. D. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mendapatkan data, yaitu yang pertama, observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang data yang akan diteliti dalam menjaring data tentang Tebing Breksi, agar data yang diperoleh akurat. Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa kamera foto, perekam suara, dan alat tulis. Dengan dilakukan observasi akan didapatkan data yang relevan melalui pendekatan secara langsung dengan informan. Yang kedua, wawancara. Wawancara bertujuan untuk mencari data dan informasi yang diperlukan dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengambil data tentang Tebing Breksi. Wawancara mendalam dilakukan kepada perwakilan pelaku ekonomi atau pengelola Tebing Breksi.
Untuk wawancara di sini menggunakan alat bantu berupa kamera foto, perekam suara, dan alat tulis. Pembahasan 1. Tebing Breksi. Salah satu destinasi wisata di Dusun Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup menarik perhatian, yaitu tebing Breksi di mana objek wisata ini tidak terbentuk secara alami, melainkan merupakan sebuah kompleks pertambangan batu putih. Dengan kata lain, tebing Breksi ini tidak terbentuk secara alami, akan tetapi terbentuk akibat aktivitas menambang yang dilakukan oleh warga sekitar. Awal mula tebing Breksi menjadi destinasi wisata di daerah Jogja adalah ketika para peneliti geologi melakukan penelitian terhadap batuan yang berada di lokasi tersebut. Setelah penelitian selesai dilakukan, kemudian data tersebut menghasilkan bahwa batuan yang ada di lokasi tersebut merupakan endapan dari abu vulkanik Gunung Api Purba Ngelanggeran. Maka dari itu, kawasan tebing Breksi termasuk ke dalam cagar budaya alam yang harus dilindungi. Tebing Breksi juga menawarkan pemandangan landscape yang luar biasa. Dari atas, wisatawan dapat melihat Candi Prambanan, Candi Sawijan, dan Candi Barong yang dilatari oleh gagahnya Merapi. Tak hanya itu, tebing ini juga menawarkan panorama senja yang menggoda. Wisatawan dapat menikmati keindahan tebing Breksi dari pukul 5 pagi sampai jam tutup objek wisata yaitu pukul 6 sore. Pada awalnya, untuk tiket masuk masih bersifat sukarela, dan pada tahun 2017, tiket masuk pertama yang ditetapkan sebesar 5.000 per orang. Namun sekarang, setelah adanya pandemi, harga tiket masuk naik menjadi 10.000 per orang. Jumlah pengunjung tebing Breksi pada weekdays yaitu sebanyak 6.000 sampai 7.000 pengunjung, sedangkan pada weekend bisa mencapai 10.000 pengunjung. Tebing Breksi menyediakan banyak fasilitas sarana dan prasarana, di antaranya yaitu amphitheater, tempat parkir, toilet, masjid, kuliner atas, kolosium, tempat camping, spot foto, sewa jeep, dan sebagainya. 2. Strategi masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan tebing Breksi. Sementara ini, strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas objek wisata Taman Breksi sudah dilakukan, meskipun belum cukup maksimal. Misalnya, seperti selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat wisata agar pengunjung merasa nyaman ketika berkunjung. Yang kedua, diusahakan untuk merenovasi tempat wisata 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, agar ada sesuatu yang berbeda di tempat wisata ini, dengan tujuan supaya para wisatawan tidak jenuh dengan pemandangan yang sama. Yang ketiga, meningkatkan promosi dengan merencanakan event-event kesenian setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Yang keempat, diwajibkan kepada para pengelola objek wisata untuk menunjukkan sikap yang ramah kepada para wisatawan. Selain keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata tersebut, Dinas Pariwisata juga ikut serta menyumbangkan perannya dalam strategi pengembangan objek wisata tebing Breksi. Dinas Pariwisata memfasilitasi berbagai macam kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dalam menunjang kegiatan pariwisataan. Salah satu contohnya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Yogyakarta bekerja sama dengan masyarakat setempat melakukan penataan ruang dan memasang fasilitas Wi-Fi di objek wisata tebing Breksi. Analisis dampak wisata tebing Breksi di bidang sosial dan budaya. Adanya pengembangan wisata tebing Breksi membawa dampak positif maupun negatif dalam bidang sosial dan budaya. Dampak positif misalnya saling menghargai dan menerima kebudayaan antar sesama, baik itu pengunjung atau wisatawan yang menerima kebudayaan setempat maupun warga. Masyarakat lokal yang menerima kebudayaan antar sesama, baik itu pengunjung atau wisatawan yang menerima kebudayaan setempat maupun warga masyarakat lokal yang menerima kebudayaan dari luar dengan baik. Untuk dampak negatif yang dapat dirasakan adalah pengaruh budaya lain yang akan mengalir secara alami dan pelan-pelan mempengaruhi struktur kebudayaan yang ada di masyarakat Sambirejo. Selain itu juga muncul penyimpangan, misalnya ketika di tebing Breksi sedang mengadakan event-event tertentu, ada sebagian orang yang membawa minuman keras ke dalam objek wisata untuk mabuk-mabukan, dan juga ada sekelompok anak muda yang suka ugal-ugalan sehingga menimbulkan kegaduhan di objek wisata untuk mencari kepopuleran dengan menunjukkan identitas kelompoknya. Semua itu bisa dikondisikan apabila dari pihak pengelola dan pemerintah desa sudah melakukan koordinasi untuk mengantisipasi hal tersebut. Dengan cara pemerintah desa biasanya memanggil orang atau kelompok orang yang melakukan penyimpangan untuk diberikan sosialisasi dan sebuah peringatan untuk tidak mengulanginya lagi. Berdasarkan hasil observasi dari lapangan, wawancara dengan pengelola objek wisata atau juga wisatawan yang berkunjung, maka dapat dideskripsikan nilai ekonomi yang meliputi keindahan sosial dan budaya seperti pada tabel berikut. Yang pertama, penggunaan estetika, keindahan sosial dan budaya. Teknik evaluasi, penilaian kontingensi willingness to pay untuk sosial atau budaya atau keindahan. Indikator, nilai sosial atau budaya atau warisan dari suatu kompleks bekas pertambangan batu alam Breksi yang sudah tidak aktif lagi kegiatan penambangan yang dinyatakan dengan kemauan untuk membayar oleh penduduk sekitar maupun wisatawan. Data yang dibutuhkan melalui hasil survei studi lapangan.
Catatan dan asumsi. Untuk masuk ke tebing breksi dikenai tiket senilai Rp10.000 per orang, di mana nilai tiket itu merupakan nilai WTP yang bersedia dibayarkan oleh pengunjung. Kita ambil contoh diketahui bahwa jumlah pengunjung pada weekdays sebanyak 6.000 orang. Maka nilai rata-rata WTP dikalikan dengan jumlah populasi, maka diperoleh nilai ekonomi keberadaan tebing breksi yaitu senilai Rp60 juta per bulan. Dengan hasil tersebut, maka pihak pengelola dapat mengembangkan dan meningkatkan lagi nilai-nilai keindahan atau estetikanya, yaitu dengan penambahan jumlah ukiran dan penambahan jumlah tanaman hijau. Kesimpulan, berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa tempat yang dulunya sebagai bekas penambangan juga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata. Tentunya hal tersebut tidak lepas pada pengaruh sosial dan budaya masyarakat sekitar. Adanya pengembangan wisata tebing breksi membawa dampak yang positif dan negatif terhadap sosial dan budaya. Untuk dampak positif misalnya, saling menghormati dan menerima kebudayaan satu dengan yang lain, baik itu pengunjung atau wisatawan yang menerima budaya lokal dan masyarakat setempat yang menerima budaya luar dengan baik. Untuk dampak negatifnya, yaitu pengaruh budaya lain akan mengalir secara alami dan perlahan masuk dan mempengaruhi struktur kebudayaan masyarakat sekitar tebing breksi. Semua itu bisa dikondisikan dengan pihak pengelola bersama pemerintah melakukan antisipasi terhadap hal tersebut. Sekian presentasi seminar nasional dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan bisa melalui kolom komentar di YouTube. Dan maaf jika ada perkataan yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.